SDBS ini. Pada festival instalasi kali ini, saya akan menceritakan cerita rakyat yang ada di pesisir timur Pulau Belitung yang berjudul Legenda Batu Menangis. Dengarkan baik, karena di balik kisah ini kita akan mendapatkan pesan yang baik. Dahulu kala, di kampung nelayan kecil di pesisir timur Pulau Belitung, hiduplah seorang gadis cantik bernama Sari Limau. Sari Limau tinggal di desa Teluk Limau. Desa itu kaya akan hasil buah-buahan dan hasil laut. Pohon limau tumbuh di sepanjang pantai, sedangkan ikan melimpah di laut. Masyarakat di desa Teluk Limau dikenal sebagai orang-orang yang mencintai alam dan memegang teguh tradisi. Sari tinggal bersama ibunya, neneknya, seorang perempuan tua tetapi bijaksana. Ayah Sari sudah lama meninggal dunia akibat badai. Sejak saat itulah Sari dan ibunya menjalani kehidupan yang sederhana tetapi penuh kasih sayang. Setiap pagi Sari dan ibunya pergi ke kebun, memetik buah limau dan menjualnya di pasar kecil desa. Sari juga senang untuk membantu orang-orang di sekitarnya, seperti membantu bekerja di ladang, memasak untuk pelayan desa, dan menjaga alam di sekitarnya. Sesudah Sari bekerja seharian, Sari pergi ke pantai untuk menikmati senja. Tiba-tiba, cip, 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 Sari mendengar suara gemericik yang aneh. Ternyata ada ikan yang warnanya kemasan. Tanpa ragu, Sari segera berjongkok dan mengambil ikan itu. Ikan itu melompat kegirangan di atas tangan Sari. Ketika Sari melepaskan ikan itu kembali ke laut, ikan itu melompat 3 kali ke udara. Atas ucapan terima kasih sudah membantunya. Namun Sari merasa ada kekuatan dari ikan itu dan memasuki jiwanya. Keesokan hari, saat Sari dan ibunya pergi ke kebun, mereka terkejut. Tanaman limau yang seharusnya tumbuh lambat tiba-tiba tumbuh lebat. Dan buah limau yang dipetik terasa jauh lebih manis. Bukan hanya itu, ikan itu menjadi gampang untuk didapat. Tentang itu terdengar sampai ke telinga warga. Warga berbondong-bondong untuk menanyakan Sari. Sari, apa rahasia keberuntunganmu? Sari tersenyum dan menjawab, alam memberi balasan kepada mereka yang sudah menjaga alam dan mencintai. Sari tidak pernah menjadi sombong. Ia tetap bekerja keras untuk membantu orang-orang. Nah, desa Teluk Limau, masyarakat di situ semakin makmur. Pohon limau semakin subur dan ikan-ikan melimpah di laut. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Kisah itu terdengar sampai ke saudagar kaya yang bernama Datuk Renda. Dengan kapal yang besar dan armada yang melimpah, ia pergi ke kebun Sari. Sampainya dia di desa Teluk Limau, ia berkata kepada Sari, berapapun harganya, aku ingin membeli kebun ini, apapun dia. Sari menjawab, maaf Tuan, kebun ini bukan hanya milik kami. Kebun ini milik kami bersama. Datuk Renda pun merasa tersentuh. Ia pergi dari tempat itu dan sambil marah dan berkata, aku akan kembali, aku akan mendapatkan kebun itu, apapun yang terjadi. Ketika masyarakat di desa Teluk Limau sudah tertidur lelap,
Datu Belanda menyuruh anak buahnya untuk mencuri bibit-bibit terbaik milik saya. Karena itu, Datu Belanda menyuruh anak buahnya untuk meracuni satu-satunya sumber air nasi. Esokan harinya, tanaman limauan subur tiba-tiba tumbuh lagi. Dan sumur pun berbau dan merasa pahit. Warga-warga di desa Tulung Limau jatuh sakit. Sehari pun merasa cemas dan bingung. Ia pergi ke salah satu tanaman limau yang dia pun. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia teringat kepada ikan yang dulu ia selamatkan. Itu hanya kunci untuk menjaga kehidupan. Ketika bulan purnama tiba, ia pergi ke pantai. Ia berjongkok lalu mengangkat tangannya. Ya Tuhan, jikalau aku telah membuat salah, mohon ampunilah aku Tuhan. Jikalau saya sudah menjaga alam dengan sebaik-baik, mohon berikanlah kami pertolongan. Tiba-tiba ombak besar muncul dari tengah laut. Sebuah ikan muncul dari bawah laut. Matanya memancarkan cahaya yang bersinar. Saya teringat kepada ikan yang dulu ia selamatkan. Namun yang muncul itu jauh lebih besar daripada sebelumnya. Ikan itu berkata kepada saya, "Saya, engkau telah menjaga alam dengan sebaik-baiknya. Alam akan membalas kebaikan, alam akan mengembalikannya kembali." Setelah mengatakan itu, ikan itu hilang dari hadapan saya. Ombak pun menjadi tenang dan mereda. Tanaman limau kembali subur dan warga-warga yang sakit sembuh seketika. Namun, Sari sudah tidak ada di pantai. Di tempat terakhir ia berdiri, terdapat sebuah batu yang menyerupai gadis cantik seperti Sari. Warga di desa Tulung Limau menyebut batu itu adalah batu menangis. Karena setiap ombak menghantam batu itu seperti ada suara isak tangis. Batu itu menjadi saksi bisu kepada seorang gadis yang mencintai alam dan desanya. Maka anak-anak yang ada di desa Tulung Limau diajarkan untuk selalu menjaga alam dan memegang teguh tradisi. Karena di saat kita menjaga alam, kita akan mendapatkan berkat yang tak terduga. Teman-teman, dari kisah Sari Limau ini menjadi inspirasi kita untuk selalu menjaga alam. Alam bukan hanya tempat tinggal kita. Alam adalah sahabat yang perlu kita jaga. Kita mulai dari hal kecil, tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air, dan selalu menjaga alam. Demikianlah cerita saya yang berjudul Legenda Batu Menangis. Semoga cerita ini menjadi inspirasi kita untuk menjadi anak yang baik, peduli, dan selalu menjaga alam. Saya Afian mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan Bapak, Ibu guru saya